أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali saya mengajak diri sendiri, mengajak kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat Allah yang setiap hari Allah berikan kepada kita. Dan ketahuilah, sadarilah bahwa rahmat dan nikmat yang tiap hari yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Satu dari rahmat yang Allah berikan setiap hari itu tak bisa digantikan oleh emas walau sebesar Masjid Al-Ikhlas ini. Saya ulangi, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Setiap hari Allah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang banyak. Satu dari sekian banyak rahmat dan nikmat yang tiap hari Allah berikan, itu tak bisa digantikan oleh emas sebesar Masjid Al-Ikhlas. Dan seperti itu kita setiap hari menjalani hidup. Tidakkah pantas bagi kita untuk bersyukur? Sebelum saya mengatakan tidakkah wajib bagi kita untuk bersyukur? Dan apa yang Anda katakan tadi bukan hanya sekedar kalimat penghias majelis, bukan. Tapi dia adalah al-haqqul yaqin, sebuah kebenaran yang benar-benar yakin bahwa itu ada. Dan seperti itu. Kalau antum berkata, tolong tunjukkan Ustadz satu di antara nikmat Allah yang besar yang tak tergantikan oleh emas sebesar Masjid Al-Ikhlas Duku Bima ini. Saya mengatakan terlalu banyak. Saya tidak melihatnya Ustadz, saya ingin tahu yang mana yang Ustadz maksud. Baik, saya buat satu saja bernama jantung. Setiap hari kita pakai jantung, Allah kasih kita jantung. Bisa jantung itu digantikan oleh emas sebesar masjid ini? Gak bisa kan? Tuh. Kalau sudah anak katakan jantung, antum sudah bisa yang kedua apa, yang ketiga apa, yang ke-9 apa, yang ke-10 apa.
Permasalahan yang paling pelik adalah kita tidak memandangnya sebagai rahmat dan nikmat besar. Kita hanya memandang emas sebesar kotak tisu ini besar. Anda nggak tahu kalau emas sebesar kotak tisu ini berapa kilo, Anda juga nggak tahu ya. Karena nggak pernah megang emas sebesar ini. Nggak pernah lihat juga, bukan nggak pernah megang. Padahal jantung yang setiap hari kita pergunakan, emas sebesar Masjid Ikhlas nggak bisa menggantikan. Ini yang sering ana katakan bahwa manusia terlalu membesar-besarkan yang tidak besar. Dan terlalu mengkerdil-kerdilkan yang sangat besar. Emas enggak terlalu besar. Dibanding jantung dan kawan-kawannya. Tapi dibesar-besarkan. Sementara jantung dan kawan-kawannya nikmat rahmat yang sangat besar, tak dipandang sebagai nikmat yang besar. Disepelekan dan dilecehkan. Yang dibesar-besarkan justru emas. Yang dibesar-besarkan itu pun nggak punya. Ini jadi masalah. Kalau yang dibesar-besarkan antum punya masih mending lah, bisa anda minta. Untuk dakwah. Untuk umat. Meminta untuk umat, dakwah murni, ibadah. Meminta untuk pribadi, haram. Meminta atas nama dakwah untuk pribadi, 2 kali lipat haramnya. Menjual nama dakwah, padahal yang diincar adalah keuntungan pribadi. Kena 2. Kalau minta-minta saja untuk diri, kena 1. Tapi kalau ngajak berinfak untuk masjid, ngajak berinfak untuk kebaikan umat, dan tidak ada kepentingan pribadi di situ, itu adalah kebaikan. Ini yang terjadi di tengah mayoritas manusia sekarang ini, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin juga bagi orang yang sudah rajin ngaji. Dia tidak pandang nikmat-nikmat Allah yang setiap hari yang Allah berikan, yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah, tidakkah kalian melihatnya? Ada nikmat-nikmat besar, anugerah Allah yang maha pengasih, maha penyayang, tidakkah kalian melihatnya? Allah nyuruh kita memperhatikan apa yang Allah berikan kepada kita di dalam tubuh kita ini. Bahkan di ayat yang lain Allah sebut, alam naj'al lahu ainain, tidakkah aku ciptakan untuk manusia 2 mata. Berarti mata nikmat besar karena Allah sebut-sebut di dalam Al-Quran. Wa lisanan wa syafatain, 1 lisan dan 2 bibir. Berarti lisan ini nikmat yang sangat besar karena Allah sebut dalam Al-Quran. Kalau Allah sebut berarti Allah puji. Kalau Allah puji berarti nikmat besar. Dan tunjukkan kepada ana di mana di dalam Al-Quran Allah memuji dunia dan kenikmatannya. Enggak ada. Yang ada hanya Allah mengkerdilkan dunia dan perhiasannya. Kita yang salah. Titik salahnya yang tadi. Yang besar dikerdil-kerdilkan, yang tidak begitu besar dibesar-besarkan. Yang dibesar-besarkan itu pun nggak punya. Gitu loh. Akhirnya apa? Menderita. Merasa kurang terus, merasa nggak dapat rahmat terus, merasa miskin terus, merasa subhanallah. Semoga kita pandai melihat rahmat dan nikmat Allah yang besar yang mana, yang tak besar yang mana, sehingga kita tidak salah dan keliru. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Ketika duduk di depan para ulama, dalam hal ini Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, hafizahullah wa ra'ah, kata beliau,
kita sebagai manusia hidup di permukaan bumi butuh dua hal. Kalau dua hal ini kita punya, kita selamat. Namun kalau tidak punya, kita binasa. Baik tidak punya salah satu di antaranya, apalagi kedua-duanya. Jadi kalau ingin selamat, manusia harus memiliki dua hal dalam hidupnya. Pertama, manusia itu harus mengetahui jalan yang mengantarkan dia kepada Rabb-nya. Dia harus tahu jalan-jalan mana, jalan-jalan apa yang akan mengantarkan dia kepada Rabb-nya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia harus berjalan di jalan itu. Kalau seorang manusia telah memiliki dua poin ini, dia selamat. Dan dia akan bertemu dengan Rabb-nya. Allah menyebut agama ini jalan menuju Allah. Jalan menuju apa? Menuju Allah. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Muzammil. Ayat yang ke-19. Juga di dalam surat Al-Insan. Juga di dalam surat Al-Insan. Ayat yang ke-29. Di dalam surah Al-Muzammil Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inna hadihi tadhkirah, faman sya'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Ini adalah peringatan, maka barang siapa yang mau, silahkan dia menempuh jalan menuju Rabb-nya. Menempuh jalan menuju Rabb-nya. Apa jalan yang dimaksud di sini? Agama. Agama yang Allah turunkan, syariat yang Allah turunkan, Allah sebut jalan menuju Allah. Hal yang sama di dalam surat Al-Insan, Inna hadihi tadhkirah, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Di dalamnya terdapat akidah ahlu sunnah bahwa manusia berjalan menuju Allah. Berarti kalau dia berjalan di jalan itu, ujung-ujungnya adalah pertemuan dengan Allah. Ini jalan menuju Allah. Kalau kita berjalan di atas jalan itu akan bertemu Allah. Karena perjalanan menuju Allah. Dan ini diingkari oleh sebagian kelompok dalam agama Islam. Nggak ada pertemuan dengan Allah, nggak ada.
Dan ini batil. Pertemuan dengan Allah hak. Hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya menerangkan bahwa Nabi kita SAW menerangkan bahwa manusia akan bertemu Allah dan melihat Allah. Innakum satarawna rabbakum. Kalian akan melihat Rabb kalian. Bertemu, no? Melihat Rabb kalian. Kama tarawnal qamara lailatal badri. Seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Seperti. Cara melihat Allah, kaifiat melihat Allah. Seperti kaifiat melihat bulan di malam purnama. Para ulama mengingatkan, bukan menyamakan antara yang dilihat dengan yang dilihat. Namun menyamakan cara melihat. Haram menyamakan antara Allah dan bulan. Allah tidak sama dengan makhluk manapun. Namun di dalam hadis ini bukan ya, tasbihul mar'i bil mar'i, namun tasbihul ru'yah bil ru'yah. Menyamakan cara melihat Allah sama dengan cara melihat bulan di malam purnama. Sehingga Nabi jabarkan, la tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihat bulan tersebut. Sebagaimana kalian tidak akan perlu berdesak-desakan untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua di tempatnya melihat dengan sempurna. Bukankah begitu kita melihat bulan purnama? Tidak perlu berdesak-desakan. Di mana kita berada, di mana kita duduk, di mana kita bersandar, melihat bulan purnama tanpa berdesak-desakan. Nah, setegas apa lagi yang dibutuhkan mereka-mereka yang tidak percaya dengan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun syubhat masuk ke kepala lebih dulu. Sehingga hadis-hadis yang sarihun, wadih, jelas seperti ini, kayaknya nggak benar nih. Maknanya nggak bisa seperti ini gitu. Apa syubhat yang masuk di kepalanya? Allah nggak ada tempat. Allah nggak bisa ditunjuk arah. Itu yang bisa dikatakan dari pesantren didiktekan oleh guru-gurunya. Sehingga nempel di kepala. Nggak boleh nunjuk arah ke Allah. Allah itu tidak di atas. Tidak di bawah. Tidak di depan. Tidak di belakang. Tidak di kanan. Tidak di kiri, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Itu yang dulu mereka, sebagian mereka pelajari. Sehingga hadis-hadis yang jelas seperti ini, kayaknya nggak ada hal yang bertabrakan dengan pemahaman yang dulu saya pelajari dalam pemahaman agama Islam. Hadisnya yang dipreteli. Kenapa nggak pemahaman yang dipreteli? Hadisnya biarkan seperti itu aja. Ya kan? Harusnya ketika pemahaman kita ternyata bertabrakan dengan hadis yang sahih, yang kita pertanyakan pemahaman kita, bukan hadis sahihnya. Disitulah aneh manusia. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Berbeda dengan pola fikirnya, hadis yang dipreteli. Bukannya pemahaman Anda yang harus Anda preteli, supaya disesuaikan dengan hadis yang sahih. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Di dalam Al-Quran, wajah-wajah manusia pada hari itu, sebahagian manusia, enggak semuanya, nadhirah, berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, ke Rabbnya melihat. Kenapa berseri? Karena mereka melihat ke Rabbnya. Oh enggak, kayaknya Al-Quran enggak begitu maknanya ini. Kenapa? Ada kaidah, enggak bisa nunjuk arah ke Allah. Subhanallah. Yang nyiptakan kaidah itu siapa? Di dalam Al-Quran di mana letak kaidah itu?
Di dalam hadis mana letak kaidah itu? Sehingga maknanya harus ditakwilkan kepada makna yang lain. Nadhirah di sini artinya nggak bisa melihat. Artinya menunggu. Secara bahasa Arab bisa juga menunggu itu nadhirah bisa. Dilarikan ke situ. Nadhirah menunggu. Jadi wajah berseri-seri menunggu datangnya, melihat, menunggu rahmat Allah. Menanti. Kata para ulama, tak ada yang namanya menanti dalam bahasa Arab itu dinisbatkan ke wajah. Kalau sudah dinisbatkan ke wajah, maknanya melihat. Bukan menanti. Kenapa? Wajah. Wajah yang berseri-seri. Melihat. Udah mata, udah. Secara bahasa Arab nggak bisa dilarikan maknanya kepada menanti. Karena menanti tidak ada hubungan dengan wajah. Mungkin hubungannya dengan badan. Badannya capek menanti. Bukan wajahnya. Dan banyak lagi, bukan itu yang ingin kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Tapi perlu kita ingatkan kaum muslimin dan kaum muslimat bahwa ketika pemahaman kita ternyata berbeda dengan sebuah hadis yang jelas dan tegas. Beda. Hendaknya yang kita curigai pemahaman kita. Bukan hadis. Yang harus dipreteli supaya dicocokkan kepada apa? Harusnya pemahaman kita dipreteli supaya cocok dengan hadis. Jangan hadis dipreteli supaya cocok dengan pemahaman kita. Apa harus manut ke apa gitu loh kaedahnya. Masa sih ayat Al-Quran dan hadis Nabi harus manut ke pemahaman kita? Bukankah pemahaman kita harus manut kepada Al-Quran dan hadis? Ada yang nggak bisa saya mengerti Ustaz, tinggal nanya kepada yang mengerti. Ada yang nggak bisa saya pahami Ustaz, tinggal tanya kepada yang faham. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya yang ngerti, tanya yang faham agama kalau Anda tidak mengerti. Baik. Ini bahasan lain, semoga bermanfaat. Kembali kepada yang tadi. Faman sya'at takhadha ila rabbih sabila. Barang siapa yang mau, silahkan dia menempuh jalan menuju Rabbnya. Maka sepakat para ulama bahwa agama ini adalah jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Lalu kita harus bagaimana? Pertama, tahu jalan itu. Mengetahui jalan itu. Setelah tahu bagaimana? Oh ya jalan di atas jalan itu. Karena tahu jalan, nggak jalan-jalan, nggak sampai. Sebagian kita mungkin tahu jalan ke Aceh dari Jakarta, tahu. Tapi kalau nggak jalan-jalan, nggak sampai. Namun nggak tahu jalan, berani jalan, nggak ada panduannya, tak tahu jalan. Sekarang mungkin panduannya sudah sangat dimudahkan Allah lah ya. Tinggal ketik dipandu jalan. Walaupun masih nyasar-nyasar juga kadang-kadang ya kan. Bayangkan nggak ada teknologi, jalannya nggak tahu. Simpang di mana harus belok ke kanan apa ke kiri, harus lurus di perapatan atau harus muter balik, nggak tahu sama sekali. Berani-berani bawa mobil dari sini ke Aceh. Bisa sampai di Madura dia. Jadi dua hal ini yang akan mengantarkan manusia bertemu Allah dan pertemuan Allah di surganya. Dan orang yang masuk surga, orang yang beruntung selamat. Kalau dua ini tidak dilakukan, ya tidak masuk surga, nggak bertemu Allah. Berarti di neraka. Itu yang tadi kesimpulan dari
yang dikatakan para ulama bahwa kalau ingin selamat, ingin beruntung, dua hal. Satu, harus mengetahui jalan menuju Allah. Dua, setelah tahu jalan itu, harus berjalan di atas jalan itu sesuai dengan koridor-koridor dan aturan-aturan rambu-rambu yang ada di jalan itu. Dan itulah dia as-siratu al-mustaqimu. Jalan yang lurus. Dan itulah dia permintaan kita setiap hari kepada Allah. Ihdina as-sirata al-mustaqima. Tunjukkan kami ya Rabb as-siratal mustaqim. Ketika Allah menyebut jalan yang lurus, mengandung beberapa makna. Pertama, jalan itu lurus. Enggak berbelok-belok. Sehingga apa? Jalan yang gampang. Apalagi jalan yang paling cepat sampai tujuan. Dan itulah indikasi jalan yang lurus. Dia jalan yang gampang sekali sudah. Gampang difahami. Gampang diamalkan. Paling cepat sampai tujuan. Meraih ridho Allah itu paling cepat. Jalan yang lurus ini. Siapapun yang belajar ilmu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, lalu membanding-bandingkannya dengan ilmu yang sudah tercemari oleh sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dari pola fikir manusia, adat istiadat, akan menemukan hal yang benar-benar nyata, bahwa Al-Quran dan Sunnah itu membawa kepada cara yang sangat mudah. Mau contoh? Anak ambil satu contoh saja. Rasul mengajarkan kepada kita takbiratul ihram dan mempraktekkan cara takbiratul ihram itu. Telah diajarkan dan dipraktekkan langsung dan disuruh para sahabat ikuti cara saya sholat. Lihat saya sholat dan tiru seperti itu. Sholatlah kalian seperti saya sholat. Begitu para sahabat meriwayatkan takbiratul ihramnya Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka temukan Rasul berdiri menghadap kiblat, angkat tangan sejajar dengan bahu, telapak tangan mengarah kiblat, jari jemari direnggang-renggangkan sedikit, bukan renggang banyak, tidak juga tertutup, tapi ada celah-celah, diangkat sejajar dengan bahu, atau menyentuh telinga. Tinggi-tingginya menyentuh telinga, atau sejajar dengan bahu menghadap kiblat sambil mengucapkan Allahu Akbar. Begitulah Rasul takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Sudah selesai. Allahu Akbar. Sudah takbiratul ihram. Mudah sekali. Mulai ada sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, memberatkan. Di antaranya walaupun nggak berat gitu ya, walaupun nggak berat, ucapkan ini dulu. Ucapkan ini dulu sebelum takbiratul ihram. Rasul nggak pernah perintahkan ucapkan ini gitu. Maka lihat, yang hanya Allahu Akbar sesuai dengan sunnah. Yang pakai ucapan-ucapan dulu sebelum Allahu Akbar nggak sesuai. Lebih berat yang mana? Lebih berat yang pakai ucapan dulu. Mayoritas mengucapkan usolli. Walaupun tidak berat lah mungkin usolli, sholat, zuhur, tapi dibanding Allahu Akbar lebih berat itu kan? Harus nambah ucapan usollinya. Akhirnya nama sholatnya nggak tahu juga bagaimana cara usollinya.
Contoh, kita bawa jemaah umroh dan haji. Lalu kita sholat di miqat. Terlalu banyak jemaah yang nanya, Ustadz, usolinya bagaimana? Sholat di belakang makom Ibrahim, Ustadz, usolinya bagaimana? Satu. Sebagian orang menambahkan, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Usolli salatu. Allah, tambah Astaghfirullahalazim dulu. Rasulullah nggak pakai Astaghfirullahalazim. Udah dua beratnya. Usollinya tambah Astaghfirullahalazimnya. Rasulullah ngajarkan Astaghfirullah, tapi setelah sholat. Kelar sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Rasul ajar kan? Tapi di belakang. Bukan di depan. Tambah beratnya. Istighfar dulu. Sholli, baru takbiratul ihram. Datang lagi. Lisan mengucapkan Allahu Akbar, hati membaca usolli. Tambah berat. Ini yang benar, kata sebagian yang lain. Lisan Anda mengucapkan Allahu Akbar, seiringan dengan itu hati Anda mengucapkan usolli salatadz dzuhri 4 rakaatin. Ma'muman lillahi ta'ala. Ayo coba praktekkan gimana caranya itu. Lisan Allah, sembari hati usolli. Lisan fokus ke satu, hati fokus ke satu. Tambah berat lagi. Ada satu lagi ternyata. Lisan ucapkan Allahu Akbar, hati ucapkan usolli, bayangkan wajah guru. Karena guru itulah wasilah antara kita dengan Allah. Makanya antum kadang-kadang ketemu orang yang takbiratul ihramnya nggak kelar-kelar. Lama baru kelar takbiratul ihramnya. Ah, mungkin aliran-aliran itu mungkin. Padahal kan gampang aja. Allahu Akbar. Selesai. Ringan sekali. Kita orang lihat Allah. Allah. Oh, berat. Jalan mudah. Nabi mengatakan innad dina yusrun, agama Islam itu mudah. Indikasi kebenaran itu gampang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan untuk kalian kemudahan, Allah tidak inginkan untuk kalian kesusahan. Fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan manusia menuju hal yang mudah. Agama ini mudah. Kenapa? Dia jalan yang lurus. Jalan lurus lebih mudah daripada jalan yang berkelok-kelok. Dia lebih cepat sampai. Karena dia lurus. Tujuannya sama. Yang ini lurus, yang ini ngelok-ngelok. Ya sudah, yang lurus paling cepat sampai. Satu lagi punya sifat. As-siratal mustaqim punya sifat berikutnya adalah kalimat sirat dalam bahasa Arab disebut untuk jalan yang orang lain sudah pernah berjalan di jalan itu. Tidak disebut sirat jalan yang baru ditempuh. Salah satu keunikan bahasa Arab itu dalam maknanya. Dan salah satunya ada di kata sirat. Sirat itu tidak disebut sirat, tidak disebut jalan, kecuali jalan itu sudah ditempuh orang sebelumnya. Orang udah pada nempuh jalan itu, baru bisa disebut sirat.
Kalau nggak ditempuh-tempuh orang, itu nggak disebut sirat. Secara makna yang detail dalam kalimat sirat. Maka ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita minta kepada Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus ini ya Rabb, jalan yang lempeng dan mudah ini ya Rabb, jalan yang mengantarkan aku kepada tujuan lebih cepat dari yang lainnya ya Rabb, jalan yang orang-orang sebelum aku telah jalan di atas jalan itu. Sudah ada Rasul pasti sallallahu alaihi wasallam, sudah ada Abu Bakar, sudah ada Umar, sebut saja siapa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah generasi para sahabat, generasi para tabi'in, ada Imam Sufyan al-Thawri, ada Imam al-Auza'i dan yang lainnya, Taus bin Kaisan, Sa'id bin Musayyib, dan ulama-ulama tabi'in yang lainnya. Datang generasi berikutnya, datang generasi Imam Ahmad, datang generasi Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Setelah itu datang generasi Imam Bukhari. Udah nempuh jalan itu. Itu bukan jalan yang baru dikenal. Enggak, itu jalan sudah ditempuh orang. Dari situ saja kita bisa memahami jalan yang baru kita buat salah. Itu bukan siratal mustaqim. Kenapa? Oh, baru dibuat kok. Oleh karena itu, aliran dalam agama Islam punya sejarah tahun berdiri dipertanyakan. Kenapa? Kenapa kok didirikan? Sebelumnya kemana? Didirikan di India 2 abad yang lalu. Loh, sebelumnya orang nggak tahu nih jalan ini. Didirikan di Mesir 1 abad yang lalu. Orang nggak tahu nih jalan ini. Didirikan 1 abad yang lalu. Di mana? Ini Islam yang paling hebat, paling benar, paling hebat. Didirikan 1 abad yang lalu. Loh, kok bisa Islam terhebat didirikan baru 1 abad yang lalu? Lalu nasib Imam Bukhari gimana? Nasib Imam Syafi'i gimana? Nggak tahu jalan yang ini. Di mana didirikannya? Kediri. Sudahlah diakui agama terhebat, aliran terbenar, didirikannya di Kediri, gitu loh. Kan aneh. Sehingga ketika pergi ke Mekah, baiat untuk imam mereka di Mekah. Orang Indonesia juga imamnya. Sengaja sembunyi-sembunyi pergi ke tempat baiat. Saya kalau nggak diceritakan langsung oleh orang yang melakukannya, saya mungkin nggak berani nyampaikan ke antum. Pergi haji, lalu dibuat janji berangkat ke imam yang ada di Mekah. Untuk apa? Baiat. Setia. Baiat, patuh kepada imamnya. Subhanallah. Sulit. Jadi jalan yang benar itu pertama jalan yang lurus. Sehingga kita minta jalan yang lurus kepada Allah. Dia jalan yang gampang. Dia jalan yang mengantarkan kita paling cepat ke tujuan kita. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, selesai. Tidak perlu sulit-sulit, tidak perlu lama-lama. Kemudian makna sirat, seperti yang tadi kita katakan, jalan yang sudah ditempuh oleh orang-orang sebelumnya. Mungkin ya, kalau kita kembali ke zaman dulu, bukan zaman aspal,
Bayangin jalan yang lurus, ya. Orang itu udah jalan, tempat jalannya masyarakat lewat gitu. Sehingga tanah itu udah diinjak-injak, sudah padat, keras, dan memang sudah diketahui yang itu jalan orang ramai jalan di jalan itu gitu. Itulah dia sirat. Walaupun mungkin dalam kebiasaan kita jalan itu mungkin berbelok-belok sesuai dengan kondisi negeri kita. Ada bebatuannya, ada bukitnya. Sekarang bayangkan saja yang seperti itu dulu, tapi lurus. Orang sudah banyak jalan di situ. Sehingga dia lurus, gampang ditempuh, mudah, telah banyak orang. Memang inilah tempat orang lewat. Inilah jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah di dalam permintaan kita setiap sholat. Bahkan doa-doa kita agar diberikan Allah hidayah ke jalan yang seperti ini. Sehingga jalan itu adalah jalan yang paling mengantarkan kita kepada tujuan kita, dan tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tahu jalannya, ya tinggal satu lagi. Anda harus berjalan di arti jalan itu. Baru Anda sampai tujuan. Ini subhanallah, agama Islam itu enggak bertabrakan sedikit pun dengan logika manusia. Salah jalan enggak akan mengantar Anda ke tujuan. Inilah yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta dalam hadis yang sahih. Ketika Nabi SAW mentafsirkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih. Inilah jalanku yang lurus. Ikutilah jalanku yang lurus ini, dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian akan terpecah belah dari jalanku yang lurus. Nabi membuat garis, jalan lurus, garis lurus. Kiri kanannya dibuat lagi garis-garis yang banyak. Banyak sekali garis-garisnya. Kiri kanannya. Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus. Ikuti jalan yang satu ini. Adapun jalan yang banyak-banyak ini, kiri kanan jalan ini, tidak ada satu jalan pun, melainkan ada syaitan yang ngajak ke jalan itu. Hanya satu jalan yang tidak ada syaitannya, jalan yang lurus ini. Shiratal mustaqim ini nggak ada syaitannya. Secara ilmu jalan ya. Secara orang yang berjalan, syaitannya banyak. Secara ilmu jalan yang nggak ada syaitannya, ini dia jalan yang lurus itu. Nggak ada syaitan yang berani mengganggu jalan ini. Yang akan menyeret manusia keluar dari rambu jalan yang benar, nggak ada. Syaitannya nggak ada. Asal ngikuti jalan yang lurus ini. Tapi ketika mengamalkan, syaitan datang. Itu bukan lagi kepada jalannya, tapi orang yang sedang berjalan di jalan itu. Taib. Bisakah kita membayangkan seorang yang salah jalan? Jalan yang dia anggap jalan yang akan mengantarkannya kepada Allah, ternyata salah jalan. Atau sebelumnya, jalan yang dia anggap mengantarkannya kepada Robnya. Kalau Rob luas. Bisa Rob yang hak yaitu Allah, bisa Rob yang batil. Yang dirobkan manusia selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan ini jalan menuju Robku. Lalu dia tempuh jalan itu. Gak sampai ke surga. Kenapa? Robnya Rob yang batil. Di dalam hadis-hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan akan didatangkan di hari akhirat apa yang diibadati manusia di permukaan bumi yang mereka yakini itu adalah Rob. Dan mereka mengatakan inilah Rob kita. Rob kita datang. Yang menyembah matahari akan didatangkan seperti matahari di hari akhirat. Sehingga mereka mengatakan ini Rob kita. Yang menyembah Isa Al-Masih akan didatangkan seperti Isa Al-Masih yang mereka sembah di dunia. Bukan Isa Al-Masih yang benar, tapi seperti yang mereka ibadati di dunia akan didatangkan sehingga mereka mengatakan ini Rabb kita yang akan menyelamatkan kita.
Penyembah apa lagi akan didatangkan? Apa yang mereka ibadati itu akan didatangkan oleh Allah seperti itu di akhirat, di padang mahsyar. Sehingga hamba-hamba yang menghambakan dirinya kepada rob-rob yang batil itu mengatakan ini rob kita. Lalu mereka ikuti rob mereka itu, terjungkal masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Rob mereka yang batil itu menggiring mereka masuk ke dalam neraka. Tinggallah di padang mahsyar mukminin dan semi mukminin dari orang-orang munafik. Orang-orang yang benar-benar beriman dan orang-orang munafik. Karena secara zahir orang munafik mengibadati Rabb yang diibadati oleh kaum mukminin. Secara zahir. Mereka salat, mereka puasa, bahkan mereka menghafal Al-Quran, mereka belajar hadis. Diriwayatkan di Maroko, ada seorang orientalis beragama tidak muslim, tidak Islam, ingin belajar agama Islam. Masuklah dia ke salah satu, katakanlah pesantren namanya di sana, markas dakwah, belajar sampai menjadi murid yang sangat diandalkan oleh gurunya. Akhirnya menggantikan gurunya untuk imam-imam sholat. Setelah dia sampai kepada tujuannya, mempelajari Islam di sana, dia pun pulang ke negerinya. Dari negerinya dia kirim surat. Selama saya mengimami kalian, saya bukan muslim. Saya hanya pura-pura Islam, ulangi sholat kalian. Jadi ada orang-orang yang beribadah bersama umat Islam tapi bukan bagian daripada umat Islam. Di zaman Rasul disebut munafikin dan Rasul diberitahu orang-orangnya oleh Allah. Itu orangnya, itu lengkap semuanya, enggak ada yang tidak diberitahu. Rasul tahu ini munafik, bukan sahabatku, ini munafik, bukan. Tapi diperlakukan seperti umat Islam. Kenapa? Islam itu bermuamalah zahir, enggak nebak isi hati. Enggak boleh nebak isi hati manusia, enggak boleh. Apa zahirnya, ya sudah kita perlakukan zahir seperti apa yang ada zahirnya. Sebagaimana Nabi memperlakukan munafik seperti para sahabat. Padahal Nabi sudah tahu, diberitahu oleh Allah itu munafik, itu bukan muslim. Dia menyembunyikan kekafirannya hanya karena menjaga hartanya, menjaga keluarganya, menjaga nyawanya. Nabi tahu. Tapi karena dia menampilkan keislaman, menampilkan keimanan, diperlakukan seperti orang Islam, diperlakukan seperti seorang mukmin. Tinggallah di sana munafik dan mukmin dan munafik, kata Nabi SAW. Ditanya kepada mereka, apa yang kalian tunggu? Kata mereka, kami menunggu Rabb kami. Belum datang. Apakah ada tandanya bahwa itu adalah Rabb kalian? Kata penduduk mahsyar, ya ada tandanya. Kami sudah diberitahu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal di dalam Al-Quran. Apa tandanya? Di dalam Al-Quran Allah akan mengatakan pada hari itu Allah angkat, Allah singkapkan betis. Pada saat itu kata Nabi SAW, Allah singkapkan betis. Sehingga sujudlah orang-orang yang beriman, itu tanda. Sujudlah orang-orang yang beriman. Orang munafik Allah jadikan tulangnya dari kepala sampai kaki satu tulang. Bisa sujud? Nggak bisa. Mau tapi nggak bisa. Di situ terbukti mana yang mukminin dan mana yang munafik. Dan ini salah satu makna ayat Allah di dalam Al-Quran. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Lihatlah tafsirnya. Tafsir dalam Ibnu Katsir, tafsir Imam Tabari, baca ayat ini seperti yang saya katakan. Dan ini salah satu daripada saya mau ngomong apa tadi? Ingat terus lupa gitu. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Dan ini kenapa orang-orang yang
kita di permukaan bumi, Allah bentuk tulang belulang kita seperti ini. Ada apa namanya? Sendi-sendi dibentuk supaya bisa sujud. Supaya mudah sujud. Sehingga yang benar-benar ikhlas sujud di dunia, dia nanti bisa sujud ketika Allah datangkan tanda-tandanya dan kemudian dia disuruh sujud, dia bisa sujud. Dan ini makna firman Allah juga, bahwa orang munafik di dunia mempermainkan orang yang beriman, mengolok-ngolok orang yang beriman, menipu orang yang beriman, kami akan permainan mereka nanti di akhirat. Salah satunya ini. Disuruh sujud, mereka mau sujud namun tidak bisa. Kenapa? Dari atas sampai kakinya gabung jadi satu tulang. Gimana mau sujud coba? Apa yang mau disujudkan? Maka rajinlah sujud di permukaan bumi supaya bisa sujud nanti ketika diperintahkan Allah sujud. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita sujud sebagai tanda orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Sehingga dua hal inilah yang saya ingin mengatakan begini, agama itu hanya dua, ini nggak ada yang lain. Agama kita, agama Allah, agama Rasulnya dua poin ini. Satu, kenali jalan. Dua, jalan. Tak ada yang ketiga, mau apa lagi sudah? Mau melakukan dua ini selamat. Siapapun yang tahu jalan, belajar jalan, dan berjalan di atas jalan itu, selamat sampai tujuan. Masuk surga insyaAllah ta'ala, bertemu dengan Allah insyaAllah ta'ala. Saya mengatakan insyaAllah bukan ragu, yakin akan masuk surga, yakin akan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, karena itulah janji Allah. Allah tidak akan ingkar janji. Namun saya katakan insyaAllah ketika kita bicara kita sendiri, kita nggak tahu bagaimana. Sehingga kita yang mengetahui jalannya dan berjalan di atas jalan, insyaAllah masuk surga, insyaAllah bertemu Allah. Karena meyakinkan nggak boleh. Berharap besar, wajib. Frustasi terlarang. Syekh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti rahimahullah juga mengatakan, ingin menjadi orang soleh itu nggak sulit. Tinggal tahu ini boleh atau tidak. Kalau boleh kerjakan, kalau tidak boleh tinggalkan. Udah selesai. Tak tahu, tanya yang tahu. Beliau ditanya bagaimana mencari cara mencapai kesolehan. Beliau jawabnya simpel. Menjadi orang soleh itu gampang. Antum mau apa? Tinggal ketahui boleh atau tidak. Kalau boleh kerjakan, tak boleh tinggalkan, tak mengerti tanya. Kenapa? Agama Allah hanya dua. Soal ilmu tentang agama Allah cuma dua. Boleh atau tidak boleh. Silahkan atau hentikan. Kerjakan atau tinggalkan. Jalan ke surga atau jalan ke neraka. Halal apa haram. Nggak ada yang lain. Jalan ke surga atau jalan ke neraka. Allah cintai atau Allah murkai. Ada yang lain agama? Nggak ada yang lain. Sehingga kalau ingin jadi orang soleh, itu kunci pertamanya. Ketahui dulu boleh atau tidak. Namun untuk mengetahui bolehnya, itu harus pakai argumentasi yang jelas. Tidak pakai prasangka, tidak pakai kata orang, tidak pakai kata nenek moyang, tidak pakai kata manusia di sekitar saya, nggak laku itu. Argumentasi yang jelas, yang Allah turunkan dari langit kepada melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada umatnya, dan umatnya mewariskan dari generasi ke generasi hingga generasi kita. Ini yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sultan, kekuatan. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu hanya nama-nama
yang kalian beri nama-nama itu dan diberi nama oleh ayah-ayah kalian, Allah tidak pernah turunkan sultannya, kekuatannya. Sultan dalam ayat ini maksudnya adalah ilmu. Di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 23. Itu hanya kata kalian. Kalian namakan itu, ayah-ayah kalian juga namakan itu dulu. Allah tidak pernah turunkan kekuatannya. Kekuatan di sini maksudnya apa? Ilmu. Argumentasi yang kuat, argumentasi yang jelas dari Allah nggak ada. Kalian hanya ngikut-ngikut, nggak laku. Oleh karena itu Allah selalu tantang, Qul hatu burhanakum. Tunjukkan, datangkan bukti-bukti yang jelas kalau kalian benar-benar jujur. Ketika diadu argumentasi akan berjatuhan yang beragama tanpa ilmu. Yang beragama pakai jalan yang tidak jelas. Kenapa? Fakta ilmiah hanya ada kepada orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Ada ayatnya jelas, ada hadisnya jelas, ada amalan para sahabatnya jelas, hingga agama yang jelas. Inilah yang harus kita cari, inilah yang harus kita tuju kalau ingin selamat. Oleh karena itu para ulama mengatakan agama itu ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi, wa ma'rifatu dinihi bil adillati. Pakai dalil. Dalil itu apa? Sultan yang Allah turunkan, kekuatan yang Allah turunkan, ilmu yang Allah turunkan. Cek, cek, cek. Ini rusak karena baterai apa karena suara ana? Cek. Sepertinya baterai. Cek. Dah, alhamdulillah. Ilmu yang Allah turunkan, ilmu yang Allah tabaraka wa taala sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sampaikan kepada para sahabat sampaikan kepada generasi berikutnya, sampai generasi kita, ada keterangan yang jelas, itulah dia dalil. Beragama pakai dalil. Jangan pakai kata orang, kata ustadz. Nggak bisa. Karena ustadz bisa salah. Dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya nggak mungkin salah. Kata masyarakat di sekitar kita mungkin salah. Dalil dari Al-Quran hadis nggak mungkin salah. Kata ayah saya mungkin salah. Kata syekh alim fulani, baru pendapat beliau pribadi, mungkin benar, mungkin salah. Tapi kalau sudah Rasul yang berkata, Allah yang mengatakan, nggak mungkin salah. Kenapa? Datangnya ada wahyu yang menguatkan bahwa inilah jalan yang benar. Sehingga kebenaran itu akan terlihat ketika seseorang bisa berdiskusi dengan baik, tanya argumentasi, Anda mengatakan itu kenapa, Anda berkeyakinan seperti itu kenapa, apa ayatnya, apa hadisnya, oh ayat Anda sepertinya cara memahaminya salah, yang benar begini, ini loh tafsiran ayat, ini hadisnya. Akan kelihatan yang memiliki argumentasi dari Allah dan Rasulnya berada di jalan yang lurus. Sehingga untuk mengejar surga, untuk mengejar pertemuan dengan Allah, harus tahu ilmu yang hak tentang jalan yang akan mengantarkan ke jalan itu. Hati-hati, di kiri dan kanan banyak syaitan yang menggoda. Cara yang paling ampuh, cara yang paling hebat, cara yang paling luar biasa untuk bisa berjalan di atas jalan itu adalah sami'na wa ata'na.
Sami'na wa ata'na. Sehingga Allah katakan itu di dalam Al-Quran sebagai sifat orang-orang yang beriman. Di dalam surat An-Nur. Ayat yang ke 40 sekian atau 50 sekian. Coba kita lihat. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na. 51 dari surat An-Nur. Perkataan orang-orang yang beriman apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk sebuah keputusan di tengah-tengah mereka orang yang beriman hanya akan mengatakan sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kalau Anda punya sifat sami'na wa ata'na kepada Allah, kepada Rasul, maksud Allah dan Rasul adalah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang jaya dan sukses. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Kalau sudah pakai otak, iblis bisa masuk melalui otak. Pakai kecerdasan, iblis bisa masuk pakai kecerdasan. Antum kira Fir'aun itu nggak cerdas? Sangat cerdas sampai bisa memimpin kerajaan demikian luas. Tapi kecerdasan kalau tidak kembali kepada ayat Allah dan hadis Rasulullah, seperti itu. Jadi jangan andalkan kecerdasan semata. Karena kecerdasan, saya ingin mengatakan begini, kecerdasan berhadapan dengan iblis nggak bisa. Iblis lebih cerdas. Pengalaman hidup berhadapan dengan iblis nggak bisa. Iblis lebih pengalaman hidup. Wong dia hidup sezaman dengan Nabi Adam sampai sekarang. Tapi kalau sudah pakai sami'na wa ata'na, iblis nggak bisa ngapa-ngapa. Kenapa? Itu datang dari Allah. Itu datang dari Allah kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan pun dari Allah, bukan Rasul yang buat. Ingat, agama ini bukan Rasul yang buat. Rasul hanya menyampaikan. Bahkan Rasul disuruh melakukan sesuatu yang secara hati nurani beliau kok begitu, tapi harus kerjakan. Ketika Zaid bin Harithah menceraikan istrinya, Zainab binti Jahsh radhiyallahu anhum, ummul mukminin, Allah perintahkan Rasul nikah dengan Zainab. Hati kecil manusia, mantan anak angkat. Zaidnya mantan anak angkat. Mantan anak angkat. Langsung Allah katakan, agar hati kalian tidak berkata-kata lagi ketika menikahi istri dari mantan anak kalian. Berarti nggak nyaman, mau nikah itu nggak nyaman, tapi Allah nikahkan, jalankan. Ini agama, bukan perasaan. Ini agama, bukan apa kata orang. Sering sekali kita mau berjalan pakai perasaan, berjalan apa kata orang, berjalan apa kata masyarakat, berjalan, aduh kayaknya gimana ya? Campakkan gimana-gimana itu kalau sudah Allah yang berbicara, kalau Rasul yang berbicara. Langsung sami'na. Para sahabat Rasulullah SAW yang sudah puluhan atau ratusan tahun nanam kurma di kota Madinah, Ansor. Sementara Rasul dari Mekah. Mekah negeri tandus, bukan negeri perkebunan. Sementara Ansor sudah puluhan dan ratusan tahun dari kakek-kakek mereka, generasi-generasi sebelum mereka, terbukti setiap tahun panen dengan cara yang telah mereka warisi secara pertanian dari ayah dari kakek dari ayahnya kakek, dari kakek-kakeknya kakek, dan seterusnya. Terbukti setiap tahun panen. Namun sahabat mendengar Rasul mengatakan, andai kalian tidak kawinkan,
Ketika baru tumbuh itu dikawinkan antara jantan dan betinanya. Itu sudah warisan nenek moyang dalam berkebun kurma. Dan setiap tahun Allah takdirkan panen. Terdengar Rasul mengatakan, andai kalian tidak kawinkan. Mendengar Rasul berkata, mereka tinggalkan kebiasaan ratusan tahun kota Madinah. Lihat para sahabat. Mereka tinggalkan. Sudah puluhan, mungkin kita akan mengatakan, sudah ratusan tahun ya Rasulullah, kakek-kakek kami begini cara berkebun kurma, dan tiap tahun kami panen. Nggak ngomong itu mereka. Terdengar Rasul mengatakan, andai kalian tidak talqih, tidak kawinkan jantan dan betina, bersebar dengan semua sahabat yang berkebun kurma nggak mentalqih pada saat awal-awal tumbuhnya kurma. Gagal panen, nggak jadi. Nah, Allah mentakdirkan ini untuk sebuah hadis penting dalam syariat Islam. Yaitu Rasul ternyata bicara tentang dunia. Urusan dunia, kata Rasul, kalian lebih mengerti daripada saya. Allah takdirkan kejadian ini untuk sebuah hadis besar yang luar biasa. Aku, seolah-olah Rasul mengatakan, soal agama saya. Dunia terserah kalian. Kalian lebih pandai daripada saya. Silahkan berimprovisasi apapun, tapi dunia. Agama saya. Sehingga kalau kita ingin berkembang, berimprovisasi, lebih maju, dalam dunia, monggo. Kalian lebih mengerti daripada saya. Saya pergi pakai haji, kalian pergi pakai apa, kalau memang silakan. Antum lebih mengerti. Urusan dunia. Maka jangan dikait-kaitkan antara pesawat dengan manasik haji. Pesawat hanya sarana dunia. Itulah. Ini bid'ah. Apa? Bid'ah hasanah. Pesawat bid'ah hasanah. Cek. Di Dukuh Bima ada sabotase juga mungkin. Cek. Cek 1, 2, 3. Baik. Pesawat jangan dikait-kaitkan dengan manasik haji. Itu hanya sarana untuk pergi haji. Urusan dunia. Mau pakai unta, mau jalan kaki, mau pakai sepeda motor, mau pakai sepeda. Ada loh yang berhaji pakai sepeda. Mau pakai pesawat, mau pakai kapal laut. Itu sarana. Manasik hajinya enggak berhubungan dengan sarana itu. Sarana itu duniawi. Kalau duniawi boleh berimprovisasi, boleh membuat hal yang baru. Oh, berarti kalau harus ikut Rasul ke Mekah harus pakai unta. Enggak begitu juga memahaminya. Itu urusan dunia, keluar dari hadis yang tadi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bid'ah itu enggak semuanya salah. Pesawat contohnya. Mana pula sesat pesawat, orang pergi haji pakai pesawat. Lalu saya bertanya, emang pesawat semuanya untuk pergi haji? Nggak ada untuk pergi maksiat? Terus kalau pergi haji pesawatnya bid'ah hasanah. Pas pergi ke Thailand, bid'ah apa namanya? Jadi nggak ada hubungan. Dunia, ma'asyiral muslimin, dunia semuanya mubah. Tergantung siapa yang pegang dan untuk apa. Air ini, dunia, mubah. Tergantung antum gunakan untuk apa. Antum gunakan untuk minum pahala, antum gunakan untuk nyemprot wajah anda dosa. Pisau, alat dunia, mubah, terserah kita. Maksudnya hukumnya itu siapa yang pegang dan untuk apa. Pisau digunakan untuk nyembelih sapi hewan kurban, ibadah. Pisau digunakan untuk nyembelih suami,
Maksiat, sama-sama pisau juga, pisau yang sama gitu. Pesawat juga demikian. Digunakan untuk pergi haji sarana ibadah, digunakan untuk ke tempat-tempat maksiat sarana maksiat. Mikrofon juga demikian, digunakan untuk ibadah sarana beribadah, digunakan untuk maksiat sarana maksiat. Dia hanya duniawi, tergantung siapa yang pegang dan untuk apa. Tidak ada hubungannya dengan ibadah. Namun kalau manasik hajinya, ke Minanya, ke Arafahnya, tawaf, sa'i, nah itu ibadah. Jangan diganggu-ganggu. Tapi yang paling jelas adalah sahabat Rasulullah yang sudah puluhan dan ratusan tahun punya pengalaman kurma, mereka tinggalkan dengan satu perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini mari kita lihat bagaimana sami'na wa ata'na yang dimiliki oleh para sahabat. Maka ma'asyiral muslimin, karena waktu yang terbatas, ada tanya jawab sebelum kita tutup kajian. Ingin selamat dua hal. Yang pertama, kenali, fahami, pelajari, tahu dan mengerti, berilmu tentang mana jalan yang benar. Yang kedua, berjalanlah di atas jalan itu. Karena percuma tahu jalan yang benar kalau kita tidak berjalan di atas jalan itu. Sekarang ini alhamdulillah semangat untuk mengenal jalan itu luar biasa. Untuk Indonesia luar biasa. Antum di hari Sabtu bisa berkumpul sebanyak ini, itu 20 tahun yang lalu nggak ada. Ya. Alhamdulillah 20 tahun yang lalu kita sudah sampai juga ke ibu kota memberikan kajian. Karena satu kesempatan ada ke Jakarta diminta kajian. Enggak seperti ini. Semangat untuk kembali belajar agama sudah banyak. Tapi tetap semangat berjalan di atas jalan yang telah kita ketahui itu butuh lagi disempurnakan. Saya tidak mengatakan saya sudah sempurna. Semua kita sedang menyempurnakan apa yang sedang kita lakukan untuk berjalan di atas jalan itu. Dan mintalah kepada Allah untuk agar Allah memberikan taufik kepada kita. Ya, yang penting, yang terpenting tahu jalan dan berjalan di atas jalan itu. Selamat insyaallah taala. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Kita lanjutkan insyaallah beberapa waktu ke depan menjawab pertanyaan yang bisa kita jawab. Ana kepengen jadi orang soleh Ustadz, tapi ana sering maksiat. Terus taubat, maksiat lagi, taubat lagi. Apakah ana munafik? Kalau munafik yang dimaksud adalah munafik kecil, iya. Karena maksiat adalah munafik kecil. Tapi kalau yang Anda maksud munafik besar, enggak. Karena munafik besar adalah mempertontonkan keislaman, hati benci Islam. Nah itu munafik besar, enggak masuk insya Allah. Tapi kalau kemunafikan kecil, maka pelaku maksiat juga melakukan kemunafikan kecil. Wallahu ta'ala alam. Akan tetapi ingat bahwa kalau yang bertanya ini sudah berusaha berjalan maksiat, lalu bangkit lagi. Terjadi satu maksiat, dua maksiat, dia segera bangkit, jalan lagi di atas kebenaran, jatuh lagi. Itu lumrah, itu fitrah manusia. Tapi kalau yang dimaksud minta ampun, besok kerjakan lagi. Minta ampun, 2 hari lagi kerjakan. Nah itu enggak benar. Itu yang namanya israr. Sifat orang yang beriman jatuhnya kepada maksiat enggak sering. Sekali-kali. Tapi kalau setiap hari jatuh itu bukan sifat orang yang beriman dan bertakwa. Namun sifat orang-orang yang disebut dalam agama kita sebagai fasik. Disebut dalam agama kita sebagai fasik. Dan fasik itu tidak seperti mukmin yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Bagaimana pendapat Ustadz? Banyak orang melakukan amalan ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat, tapi itu dikatakan baik. Apakah itu salah jalan? Rasanya bahasan tadi sudah cukup ya.
Sudah cukup untuk mewakili pertanyaan ini. Dan satu lagi yang ingin ana ajak kaum muslimin adalah kalau bertanya masalah agama, jangan dahului dengan kalimat bagaimana menurut Ustadz. Jangan dahului dengan kalimat itu. Tanya-tanya aja. Ustadz, masalah ini ana tidak paham apa maknanya. Ustadz, dalam masalah ini saya tidak mengerti, tolong terangkan. Ustadz, saya misalnya tolong pencerahannya. Adapun kalau antum dahului dengan pertanyaan bagaimana menurut Ustadz, berarti antum tanya pendapat Ustadznya. Berarti kalau Ustadznya itu mengatakan apa saja benar. Kenapa? Yang antum tanya pendapat dia, gitu loh. Pendapat dia bisa benar, bisa salah. Namun ketika antum tanya pendapat Ustadz, apapun pendapat yang dia keluarkan jawabannya benar sesuai dengan pertanyaan antum. Kenapa? Yang antum tanya pendapat dia kok. Ustadz, bersalaman laki-laki wanita yang bukan mahram tapi dia ada hubungan keluarga dengan kita, boleh tidak menurut antum? Kan menurut antum nih, menurut antum. Jawaban Ustadznya boleh. Ustadznya nggak salah, karena yang antum tanya menurut antum. Tapi apakah yang menurut antum yang dia katakan boleh itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Dalam hal yang ini tidak. Tapi pertanyaan kita kan begini, menurut Ustadz. Jadi apapun keputusan yang dia sampaikan, dia benar. Karena pertanyaan menurut Ustadz. Sesuatu yang menurut dia. Maka tanyakan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Apakah pemimpin di negeri ini adalah ulil amri? Jika ada perintah dari pimpinan, kita hanya mengikut saja, masalah dosa itu ditanggung jawab oleh pimpinan, tanggung jawabnya oleh pimpinan. Enggak begitu memahaminya. Pemimpin kita di negeri ini adalah ulil amri. Pemimpin kaum muslimin. Yang memimpin negeri kita, memimpin kita dan negeri ini. Ulil amri. Soal perintahnya itu disortir dengan syariat Allah. Ketika perintahnya sesuai dengan syariat Allah, patuhi. Ketika perintahnya tak sesuai dengan perintah Allah, perintahnya itu tidak diikuti. Karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi selagi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ikuti. Walau mungkin ulul amrinya berbuat dosa, namun yang dia perintahkan ke kita tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ikuti. Jadi jangan pola berpikir itu begini. Mereka aja berbuat maksiat, seluruh perintahnya nggak boleh ditaati. Nggak begitu caranya. Kalau begitu nggak ada arti kepemimpinan kalau seluruh perkataannya nggak ditaati. Antum saja sebagai kepala keluarga punya kesalahan kok. Tapi antum ingin diikuti. Itu baru kepemimpinan kecil di rumah tangga. Saya sebagai seorang ayah, saya ingin diikuti apa yang saya perintahkan. Walaupun dia berbuat dosa juga di luar. Yang anaknya tidak tahu, istrinya tidak tahu. Tapi perintah dia di rumah, dia minta diikuti. Dipenuhi, dijalankan. Kalau ini kepemimpinan kecil, berlaku kepada kepemimpinan besar. Walau pemimpin utama, pemimpin tertinggi berbuat maksiat, maka perintahnya dilihat dalam kategori syariat. Tak bertabrakan, ikuti. Bertabrakan dengan syariat, tidak wajib lagi patuh dan taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Bukan yang tadi. Kalau dia perintahkan yang salah, ikuti saja, dosanya dia yang tanggung. Enggak begitu memahaminya. Ketika dia memerintahkan yang salah, kemudian kita ikuti, kita berdosa karena melakukan yang salah. Dia berdosa karena nyuruh yang salah. Begitu memahaminya. Wallahu a'lam.
Jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh salafus saleh. Insyaallah ana tempuh. Jalan yang lurus yang ana tahu yang ditempuh salafus saleh, insyaallah ana tempuh. Tapi ana sering berbuat maksiat. Salafus saleh enggak berbuat maksiat. Antum gimana? Salafus saleh itu beribadah dan tidak berbuat maksiat. Kalau toh pun terjadi maksiat sekali-sekali dan bertaubat. Mana ada orang yang rajin berbuat maksiat, saya menempuh jalan salafus saleh. Salafus saleh orang yang menghindari maksiat. Jadi begini Pak, agama itu melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Tirulah salafus saleh dalam mengikuti perintah dan meninggalkan larangan. Jangan meniru salafus saleh dalam melakukan perintah saja. Meninggalkan larangan, nggak perlu niru salafus saleh. Soal sholat ngikut salafus saleh, soal akidah ngikut salafus saleh, soal puasa ikut salafus saleh. Giliran maksiat enggak. Enggak perlu salafus saleh. Ini kan enggak ibadah gitu. Agama itu apa? Agama itu melakukan perintah dan meninggalkan. Kedua-duanya ikuti salafus saleh. Nah, wallahu a'lam. Masih banyak pertanyaan yang berhubungan dengan bertaubat lalu melakukan maksiat, bertaubat lalu melakukan maksiat. Sudah kita jawab tadi bahwa kalau terjadinya minta ampun, besok kejadian lagi, minta ampun 2 hari lagi kejadian lagi, minta ampun 1 hari berikutnya kejadian lagi, ini nggak benar. Berarti taubatnya taubat yang tidak nasuha. Karena taubat nasuha itu akan membuat manusia lama jauh dari maksiatnya itu. Jatuh lagi, taubat lagi. Gitu. Akan berjarak antara orang yang benar-benar taubatan nasuha, akan berjarak dari taubatnya itu kepada jatuh berikutnya. Tapi kalau minta ampun jatuh lagi, minta ampun jatuh lagi, minta ampun jatuh lagi, dalam arti kata berdekatan, hari ini minta ampun, besok jatuh, besoknya minta ampun lagi, jatuh lagi. Ini ada yang salah dalam cara minta ampunnya. Kemungkinan besar minta ampunnya hanya secara lisan. Hatinya masih ingin melakukan maksiat, padahal syarat taubat adalah pertama menyesali masa lalu dari maksiat, 2 meninggalkan maksiat, 3 tekad yang kuat tak lagi mau melakukannya. Nah, tekad yang kuat akan membuat rentang waktu yang lama antara taubat dengan jatuh lagi, karena dia punya tekad. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya mengucapkan uhibbuka fillah kepada teman yang sudah dianggap sahabat? Boleh. Rasulullah SAW mengatakan orang siapa yang mencintai seseorang karena Allah, fal yu'limhu, hendaklah dia beritahu orang tersebut. Ya, seorang lelaki yang benar-benar bersahabat karena Allah, dia katakan uhibbuka fillah. Dia kepada gurunya, dia kepada sahabatnya, dia kepada tetangganya yang saleh. Benar-benar dia menyukai orang itu karena orang itu saleh. Enggak ada embel-embel lain selain kesolehan. Boleh disuruh oleh Nabi SAW ucapkan. Nah. Tapi hati-hati ya. Jangan ke lawan jenis loh. Lawan jenis kirim WA uhibbuki fillah. Nah, boleh. Kenapa? Karena itu jalan maksiat. Bertanya tentang
turnamen sepak bola yang ada biaya pendaftarannya dikumpulkan. Biaya pendaftaran lalu turnamen itu namanya judi. Itu namanya apa? Judi. Kita inset lalu buat dengan inset ikut turnamen, menang dapat hadiah judi. Kenapa? Ya karena itulah kaidah judi. Tapi kalau seandainya ada turnamen sesama kita, satu, hadiahnya totality disiapkan oleh orang luar, itu nggak ada judinya. Atau dari peserta, tapi satu peserta saja, itu nggak ada judinya. Kenapa? Hanya satu peserta. Kalau dia dapat, dia nggak dapat keuntungan karena harta dia juga. Kalau dia kalah, ya, tidak kaidah judi. Yang kalau beruntung menang dapat lebih banyak, kalau kalah hilang gitu. Kalau berasal dari satu orang yang ikut dalam perlombaan, satu orang saja itu boleh. Atau dari memang peserta nggak inset apa-apa dari luar turnamen. Tinggal lagi turnamennya apakah maksiat atau tidak, itu cerita lain ya. Kita bicara tentang insetnya itu. Kalau peserta-peserta itu pada bayar, itu adalah judi. Sekecil apapun. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan panjang mengatakan saya punya adik kecil usia 4 tahun. Kadang-kadang ketika ngompol ibu hanya ngelap saja. Lalu saya was-was untuk sholat sunat. Agama Islam itu agama mudah. Ketika antum mau sholat, lihat. Ada enggak kira-kira najis? Enggak, berarti suci. Enggak perlu harus, oh ini nanti tadi mungkin ada adik saya kencing di sini, belum tidak nampak najisnya, tidak ada aromanya, bersih. Wa ju'ilat liyal masjidu wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku bumi ini semuanya tempat sujud dan alat untuk bersuci. Tempat sujud. Ada kemungkinan binatang lewat lalu kemudian buang hajat di situ. Ada kemungkinan orang buang hajat di situ. Tapi ketika kita lihat, nggak ada kotoran manusia, nggak ada kotoran hewan, nggak ada hal yang bersifat najis, sudah sholat di situ. Mau di atas rumput, mau di atas pasir, mau di atas trotoar. Begitu mudahnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berjalan bersama sahabatnya. Tiba-tiba ketiban air jatuh dari atas. Basahlah sebahagian pakaian daripada sahabat Umar. Umarnya nggak kena radhiyallahu anhu. Yang berjalan bersama Umar. Kemudian yang bersama Umar itu melihat ke atas, ada pemilik di atas. Bertanya dia, ini air apa? Kata Umar, jangan sampaikan, jangan beritahu. Begitu agama, jangan beritahu kata Umar. Kenapa? Ada air. Enggak ada aroma air seni, ya berarti air suci udah. Sampai bertanya ini air apa, itu dianggap oleh Umar radhiyallahu taala anu nyari-nyari yang tidak perlu dicari-cari. Sudah kena air biasa kayaknya. Ya udah, aman. Tapi wah, aromanya nggak enak nih. Gimana gitu, apa ada pesing-pesingnya, curiga. Ada hal yang mencurigakan, ya sudah ganti. Sehingga perlu tanya dulu asal usulnya ini air apa. Kita masuk ke toilet umum, kadang-kadang toilet umum, toilet sekolahan. Taulah kita apa ulah anak sekolahan. Lalu masuk toilet, ada air di dalam bak mandi. Kalau kita pakai was-was, nggak jadi wudhu, Pak. Ini air ini diapakan anak-anak, ya kan? Seperti itu. Lihat, ada enggak? Najis enggak? Ada kotoran? Enggak, yaudah pakai wudhu. Seperti itu mudahnya agama Islam. Kalau kita ikuti agama Allah Tabaraka
wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Nah. Pertanyaan terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini sambil memberi kesempatan antum untuk berwudu dan yang lainnya. Mana yang lebih utama di antara dua hal, menabung haji atau umroh terlebih dahulu? Jika menabung haji, keberangkatannya masih lama. Daftar dulu sisa dananya untuk umroh. Daftarkan haji, masih ada sisa dana buat umroh. Daftar sudah dapat. Daftar itu kan ada porsi tersendiri. Daftar. Haji dan umroh, haji lebih utama daripada umroh. Nah ketika haji juga bisa umroh sekalian. Jadi kalau ada dana, haji lebih diutamakan. Ketika dana itu mau dipakai umroh semuanya, nggak bisa untuk haji misalnya. Daftar dulu sekedar angka minimal untuk mendaftarkan mendapat porsi haji. Misalnya berapa? 20 juta misalnya. Sementara umroh 35 juta atau 40 juta. Berarti daftarkan dulu. Sisanya cari tambah uang berangkat umroh. Karena ini sudah daftar, ikut antrian. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu berusaha untuk mencari jalan yang akan mengantarkan, jalan yang benar yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Dan semoga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk berjalan di atas jalan itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.